Bapak Ibu, saudara-saudari umat paroki Meruya yang dikasihi Tuhan. Bersama Gereja Universal, besok kita akan merayakan ibadat Jumat Agung. Tentang Jumat Agung ini, Kongregasi Ibadat Ilahi di Roma mengatakan demikian. Pada hari ini, waktu Kristus domba Paskah dikurbankan, gereja merenungkan sengsara Tuhan dan mempelainya, serta menghormati salibnya. Dalam pada itu, ia merenungkan asal-usulnya dari luka di sisi Kristus yang wafat di salib dan berdoa bagi keselamatan dunia. Ada apa dengan luka di sisi Kristus yang wafat di salib? Dalam Injil Yohanes bab 19 ayat 34 dikatakan demikian. Seorang dari prajurit-prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Darah dan air yang mengalir keluar dari lambung Yesus ini dalam lukisan kerahiman ilahi dilambangkan dengan dua sinar. Sinar berwarna pucat melambangkan air yang menguduskan jiwa-jiwa. Sedangkan sinar berwarna merah melambangkan darah yang memberikan kehidupan bagi jiwa-jiwa. Dalam wahyu pribadi kepada Suster Faustina, yang kemudian dicatat dalam buku harian nomor 299, Yesus berkata, "Kedua sinar itu memancar dari lubuk kerahimanku ketika hatiku yang berada dalam sakratul maut disalib dibuka dengan tombak. Sinar-sinar itu melindungi jiwa-jiwa terhadap murka Bapakku. Berbahagialah orang yang bernaung dalam kedua sinar ini, karena tangan Allah yang adil tidak akan menyentuhnya. Aku ingin supaya hari Minggu pertama sesudah Paskah menjadi pesta kerahiman." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentang pesta kerahiman ini, Yesus menegaskan kembali dan dicatat oleh Suster Faustina dalam buku harian nomor 699. Yesus berkata begini, "Putriku, katakan kepada dunia tentang kerahimanku yang tak terselami. Aku ingin agar pesta kerahiman ini menjadi tempat pengungsian dan pernaungan bagi semua jiwa, khususnya bagi para pendosa yang malang. Pada hari itu terbukalah lubuk kerahimanku, dan aku meluapkan seluruh samudra rahmat ke atas jiwa-jiwa yang menghampiri samudra sumber kerahimanku. Jiwa yang mengaku dosa dan menyambut komuni kudus akan menerima pengampunan penuh
atas dosa-dosanya dan akan bebas dari hukuman. Pada hari itu akan terbukalah semua pintu bendungan ilahi untuk mengalirkan rahmat. Janganlah ada jiwa yang takut menghampiri aku. Meskipun dosa-dosanya laksana kain yang merah padam. Kerahimanku begitu besar, sehingga sampai kekal tidak ada otak manusia atau malaikat yang dapat menyelaminya. Segala sesuatu yang ada muncul dari pangkuan kerahimanku yang paling mesra. Setiap jiwa yang menjalin hubungan dengan aku akan merenungkan kasih dan kerahimanku sepanjang segala masa. Pesta kerahiman ilahi berasal dari kedalaman kemesraanku sendiri. Aku ingin supaya pesta itu dirayakan secara meriah pada hari Minggu pertama sesudah Paskah. Hari Minggu pertama sesudah Paskah yang Yesus maksudkan adalah hari Minggu Paskah kedua, yang disebut juga Minggu Kerahiman Ilahi. Tahun ini Minggu Kerahiman Ilahi jatuh pada 7 April 2024. Yesus menghendaki agar pesta kerahiman ilahi ini dipersiapkan dengan novena kerahiman ilahi. Dalam buku harian Santa Faustina nomor 1209, Yesus berkata kepada Suster Faustina begini, "Aku menghendaki agar selama 9 hari ini engkau membawa jiwa-jiwa ke mata air kerahimanku, supaya mereka menimba dari sana kekuatan dan kesegaran serta rahmat apapun yang mereka butuhkan dalam menghadapi kerasnya hidup ini, dan khususnya pada saat kematian. Setiap hari hendaknya engkau mengantar sekelompok jiwa yang berbeda kepada hatiku. Hendaknya engkau membenamkan kepada hatiku mereka di dalam lautan kerahimanku, dan aku akan membawa semua jiwa ini masuk ke dalam rumah Bapakku. Engkau akan melakukan ini dalam kehidupan ini dan dalam kehidupan yang akan datang. Aku tidak akan menolak apapun dari jiwa yang engkau bawa ke mata air kerahimanku. Demi kekuatan sengsaraku yang pedih, setiap hari hendaknya engkau minta kepada Bapakku rahmat bagi jiwa-jiwa ini. Oleh karena itu, dalam novena kerahiman ilahi, setiap hari diminta jiwa-jiwa yang berbeda untuk dibawa, untuk dipersembahkan kepada Yesus. Hari pertama, Yesus minta
agar dibawa kepadanya seluruh umat manusia, khususnya orang-orang berdosa. Hari kedua, Yesus minta agar jiwa-jiwa para imam dan kaum religius, para biarawan dan biarawati dibawa kepadanya. Minggu ketiga, Yesus minta agar semua jiwa yang saleh dan setia dibawa kepadanya. Hari yang keempat, Yesus minta agar orang-orang yang tidak beriman dan mereka yang belum mengenal Yesus dibawa kepadanya. Hari kelima, Yesus minta agar jiwa orang-orang yang sesat atau menyimpang dari ajaran gereja dan memisahkan diri dari gereja dibawa kepadanya. Hari yang keenam, Yesus minta supaya jiwa-jiwa yang lemah lembut dan rendah hati, serta jiwa anak-anak kecil dibawa kepadanya. Hari yang ketujuh, Yesus minta supaya jiwa-jiwa yang secara khusus menghormati dan memuliakan kerahiman ilahi juga dibawa kepadanya. Hari yang kedelapan, Yesus minta agar jiwa-jiwa yang dipenjarakan, yang ada di api penyucian, dibawa kepadanya. Dan pada hari terakhir, hari yang ke-9, Yesus minta agar jiwa-jiwa yang suam-suam kuku, yang paling melukai hati Yesus yang Maha Kudus, dibawa kepadanya. Singkat kata, ada banyak jiwa, ada banyak orang yang mesti dibawa kepada Yesus agar mereka dibenamkan di dalam lubuk kerahimannya. Nah, apakah saudara-saudari umat beriman tergerak dan terpanggil untuk membawa mereka ini kepada Yesus yang Maha Rahim? Mari bergabung dalam novena kerahiman ilahi di Paroki Meruya yang akan diselenggarakan di Kapel Keluarga Kudus, lantai 2 Gedung Kusuma Karmel, mulai dari hari Jumat Agung besok 29 Maret dimulai pada pukul 4 sore atau tepatnya setelah selesai ibadat Jumat Agung yang pertama. Umat sekalian, novena kerahiman ilahi ini akan ditutup dengan perayaan sakramen tobat pada hari Sabtu 6 April. Sehingga pada hari Minggu kerahiman ilahi, hari berikutnya tanggal 7 April, umat sekalian benar-benar mengalami kesegaran yang ditimba dari sumber mata air kerahiman ilahi. Selamat bergabung dan Tuhan memberkati.